Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.2. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi, Ayu Kartika. Sementara itu, fasilitator saya Bapak Budi Darmawan, SPD MT. Dan pengajar praktik saya Ibu Yusnita Nora, SPD. Tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP mampu menghubungkan materi pada modul ini dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Kesimpulan yang diambil dari modul 3.2 adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Adapun cara mengimplementasikannya, yang pertama untuk lingkungan kelas, yaitu memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lalu lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Setelah itu, memanfaatkan sumber daya finansial yang ada untuk keperluan dan kebutuhan kelas. Yang kedua, lingkungan sekolah. Satu, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kedua, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Tiga, memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Empat, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Lima, gunakan sumber finansial yang ada untuk menunjang keperluan sekolah. Selanjutnya, cara mengimplementasikan pada lingkungan sekitar sekolah. Pertama, bangun relasi dalam masyarakat sekitar sekolah. Dua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Tiga, kerjasama dengan pihak luar. Empat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Contoh pengelolaan sumber daya yang tepat. Pada dasarnya, ada 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal manusia. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin kelompok orang dan kecakapan seseorang dalam memimpin suatu kelompok. Modal sosial. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh-contoh yang termasuk ke dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan yang sama serta saling berbagi untuk satu tujuan yang sama. Asosiasi terdiri atas kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Beberapa contoh tipe asosiasi adalah berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi, atau kesamaan hobi. Terdapat beberapa macam bentuk modal sosial, yaitu fisik atau lembaga, misalnya asosiasi dan institusi. Institusi adalah suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam proses komunitas masyarakat. Modal politik. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid, termasuk bagaimana strategi bekerja sama dalam upaya mempengaruhi kekuatan yang ada di lingkungan sekolah dan daerah. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya.
Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan kegiatan bersama. Modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, dana BOS dan komite, hutan, investasi pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Bagaimana menghasilkan uang dengan produk-produk yang bisa dijual di sekolah. Bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan tentang keuangan di sekolah. Yang terakhir, modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya masuk kepada koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Dengan modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid atau disebut juga dengan aset. Yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Koneksinya, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Koneksi dengan modul 1.3 visi seorang guru penggerak. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4 budaya positif. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, koneksinya dengan modul 3.2 yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dan level pemahaman sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri murid. Sementara hubungannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional adalah dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, koneksi modul 3.2 dengan modul 2.3 coaching di dalam pembelajaran adalah pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Hubungan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan oleh seorang pemimpin adalah dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seseorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 adalah sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam langkah-langkah pengelolaan di kelas atau pengambilan keputusan lebih banyak berpikir pada kekurangan atau masalah saja. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif sehingga berakhir dengan kegagalan. Sesudah mempelajari modul 3.2, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset yang ada di lingkungan. Terakhir, pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 adalah yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah.
Kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas inovasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada, baik di sekolah maupun luar sekolah, agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Tiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Empat, selalu gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, dan jangan menggunakan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Sekian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.